Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat. Dan jangan lupa teman-teman sekalian senantiasa untuk terus berusaha, berdoa. Semoga setiap keinginan dan impian kalian tercapai dengan baik. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya tanggal 26 April, hari Selasa, saya sedang berada di kota Yogyakarta untuk bersilaturahmi bersama teman-teman lama di sini. Dan juga hari ini di pagi yang cerah ini, alhamdulillah puasanya lancar teman-teman ya dimanapun kalian berada. Kali ini saya ingin membuat sebuah konten obrolan monolog yang sederhana, yaitu tentang pro kontra hidup. Mungkin teman-teman sudah terbiasa mengenai pro kontra ya, mendengar kata pro kontra. Mungkin banyak teman-teman yang mengartikan pro kontra, tapi bagi saya, apa sih pro kontra itu? Pro kontra adalah sebuah reaksi yang datang baik dalam diri kita ataupun dari luar diri kita atas apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, atau sikap yang kita tunjukkan. Nah, pro kontra ini bisa menjadi sebuah motivasi atau malah sebaliknya membuat kita semakin merasa tertekan atau terpuruk. Teman-teman sekalian, dalam hidup kita tidak terlepas daripada interaksi sosial ya. Entah itu diri kita dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan teman kerja kita, atau mungkin dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, karena manusia itu sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari interaksi, komunikasi, hubungan, timbal balik. Nah, biasanya itu terjadi sebuah pro dan kontra pendapat, opini dari orang-orang di sekitar kita. Tapi yang terpenting adalah pro dan kontra itu bisa kita manage menjadi sebuah hal positif yang mampu membangun diri kita. Kalau pro jelas itu bisa diartikan sebuah sikap atau pendapat setuju terhadap suatu hal. Misalkan kita membuat sebuah karya atau kita mengemukakan sebuah pendapat misalkan tentang apapun. Nah, respon daripada pendengar atau siapapun yang berada di sekitar kita, mereka setuju terhadap apa yang kita ungkapkan atau apa yang kita ungkapkan opininya. Nah, terkadang opini atau pendapat orang itu kan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita tidak bisa mengkontrol itu bahaya sekali teman-teman sekalian. Karena tidak semua orang itu kan objektif ya. Terkadang ada tipe-tipe orang yang asal setuju terhadap apa yang kita sampaikan. Misalkan kita bertanya kepada teman-teman bagaimana tentang ini, tentang itu. Nah, ada tipe-tipe orang yang terkadang tidak enakan untuk mengatakan yang sebenarnya, akhirnya dia berpura-pura setuju. Nah, ini yang menurut saya pro yang bisa mematikan sebuah ide atau bisa memberikan dampak yang negatif gitu. Kemudian yang kedua itu tentang kontra. Nah, kalau kontra ini apa ya, sudah sangat terbiasa ya di kehidupan sosial sekarang ini. Kontra itu bisa diartikan sebagai sebuah reaksi dari aksi yang kita lakukan, entah itu ucapan, sikap, tindakan yang sifatnya itu tidak setuju. Bukan tidak suka ya, tidak setuju. Itu dulu yang kita definisikan secara sederhana ya. Tentu sebagai makhluk sosial, nah kita itu tidak terlepas dari penilaian orang lain, pendapat orang lain yang di luar diri kita. Tapi yang perlu kita bahas yang pertama adalah tentang bagaimana kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Kenapa berdamai dengan diri sendiri? Itu penting sekali kawan-kawan sekalian. Nah, kita sebagai manusia yang tentu tidak terlepas daripada kealpaan, hilaf, salah.
Nah, harus disadari bahwa kita manusia tidak sempurna, tetapi memiliki potensi untuk terus berusaha memperbaiki untuk lebih baik. Atau sebaliknya, manusia memiliki potensi lebih buruk gitu. Karena itu Tuhan memberikan dua hal yang paling luar biasa, yaitu akal dan hati. Agar apa? Agar manusia bisa berpikir, bisa mentelaah, dan juga bisa merasakan gitu. Nah, kira-kira ketika saya berbicara ini, apa yang kira-kira orang lain pikirkan ya? Ketika saya melakukan tindakan ini, apa kira-kira yang orang lain rasakan ya? Setidaknya akal dan hati itu bisa menjadi sebuah controlling diri kita, minimal ke dalam diri kita dulu deh gitu. Agar apa? Agar kita tidak selalu memberikan luka atau rasa sakit terhadap orang-orang di sekitar kita. Terutama tentang ucapan, teman-teman sekalian. Ucapan yang kita anggap sebagai sesuatu yang sepele, tapi justru memiliki dampak yang sangat sangat dalam. Contoh, ketika kita menghina orang lain, atau ketika kita memberikan ujaran kebencian terhadap orang lain, nah itu selalu teringat orang lain itu terhadap ucapan-ucapan kita. Itu mungkin seumur hidup mereka akan ingat. Nah, di konten kali ini yang saya ingin bagikan adalah bagaimana kita mengkontrol diri kita, ya, terutama kepada diri kita terlebih dahulu dan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan diri kita? Manusia diciptakan dengan keunikannya. Manusia diciptakan dengan segala baik buruknya, ya, kelebihannya, kekurangannya, positif dan negatifnya. Terkadang kita juga melihat diri kita itu perlu lebih jernih melihat diri kita. Terkadang ketika kita melihat diri kita sebagai sesuatu hal yang buruk, sebagai sesuatu hal yang negatif, maka yang negatif hasilnya gitu. Contoh misalkan ketika kita di sekolah atau di kampus melihat kok orang lain bisa ya, kok saya tidak bisa ya. Akhirnya timbul sebuah kontra atau kebencian terhadap diri sendiri. Kok saya seperti ini sih? Banyak orang-orang yang justru membenci dirinya sendiri karena seolah-olah dia tidak bisa menerima dan tidak setuju dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, itu yang bisa menjadi sebuah dampak yang akhirnya bisa terus-menerus menjadi sebuah keterpurukan bagi diri kita. Kemudian terhadap orang lain misalkan. Nah, ketika kita memberikan sebuah pendapat, opini, itu memang harus jelas teman-teman sekalian. Pro dan kontra itu memang sesuatu yang lumrah, wajar ya. Tapi di era sekarang ya, modern ini, sudah ada undang-undang ITE yang sudah mengatur bagaimana kita berpendapat. Memang berpendapat, terutama berpendapat di muka umum baik secara lisan maupun tulisan, telah diatur dalam undang-undang kebebasan berpendapat itu. Hanya saja agar tidak kebablasan ya, adanya undang-undang ITE itu, agar kita tidak serta-merta memberikan sebuah pendapat yang ngawur atau ujaran kebencian. Nah, bagaimana cara kita berpendapat ini mengenai pro dan kontra? Nah, contoh misalkan ada teman kita, dia mengemukakan sebuah ide tentang ekonomi global misalkan. Nah, kalau kita kontra, berikan pendapat kita. Kenapa kita kontra? Kenapa kita tidak setuju terhadap pendapat teman kita mengenai dampak positif ekonomi global misalkan? Nah, itu kita rincikan gitu pendapat kita, sederhanakan, rasionalkan pendapat kita agar si dia pun juga paham gitu. Kalau kita pro, jangan cuma asal pro, asal setuju saja, tapi juga berikan pendapat-pendapat kita yang rasional kenapa kita setuju. Nah, kemudian mengenai pro dan kontra ini ada hubungannya dengan berjiwa besar, teman-teman sekalian.
Kenapa sih kita harus belajar untuk memiliki jiwa yang besar? Nah, jiwa yang besar ini sebagai sebuah imun atau controlling diri agar kita tidak mudah untuk negatif terhadap orang lain atau kita menjadi benci terhadap orang lain. Karena pro kontra ini pada akhirnya sulit sekali kita kendalikan, teman-teman sekalian. Nah, seperti sekarang misalkan saya mengemukakan opini saya tentang pro dan kontra. Mungkin di luar sana ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya, tapi itulah hidup gitu. Jangankan saya dan juga beberapa orang di sekitar saya itu berbeda, apalagi apa ya, begitu banyak orang-orang di sekitar sosial kita, itu lebih berbeda lagi, teman-teman sekalian. Jadi sikapi sebuah pro kontra itu sebagai sebuah reaksi yang pertama yang menjadi pembelajaran, evaluasi diri. Kemudian ya sudah gitu, itu pro dan kontra. Lagi-lagi juga kita harus kembali kepada diri kita. Pro, jadikan itu sebagai hal baik untuk lebih meningkatkan kreativitas kita. Kalau kontra, kita lihat juga kontra itu kontra apa dulu nih, jangan asal kontra. Jangan, kalau kontra itu ketika itu benar-benar kontra yang sifatnya itu membangun atau memang memberikan kritik dan saran yang baik gitu, ya harus kita terima gitu. Kenapa kita harus berjiwa besar tadi? Karena ingat teman-teman sekalian, baik buruk yang kita lakukan itu memang pertama tanggung jawab diri kita. Tapi pro kontra itu pada akhirnya bukan tanggung jawab kita, terutama yang sifatnya dari luar, dari eksternal. Nah, itu terjadi secara alamiah gitu, pro dan kontra. Nah, yang perlu kita lakukan adalah agar kita tidak menjadikan itu pro kontra itu sebagai satu-satunya patokan untuk kita bahagia dan sedih. Jangan. Nah, adanya konten ini saya ingin mengajak kepada teman-teman agar kita mengendalikan diri kita. Ada istilah, jangan terperdaya atau jangan senang terhadap tepuk tangan. Karena nyamuk mati karena tepukan tangan. Nah, itu juga ada satu istilah yang unik menurut saya. Terkadang sebuah pujian, sanjungan itu bisa mematikan kreativitas. Baik kalau pujiannya sifatnya itu jujur, tapi bagaimana ketika pujian itu berbohong gitu. Misalkan dia tidak enak, kita sudah membuat sebuah karya atau kita sudah berpendapat, teman atau lawan bicara kita itu tidak enak untuk mengemukakan yang sebenarnya. Akhirnya mereka pura-pura setuju. Padahal itu jangan, teman-teman sekalian. Ketika kita kontra, sampaikan kalau kita tidak setuju terhadap opini atau karya mereka. Tapi fokus kepada karyanya ya. Jangan kita kontra atas dasar kebencian gitu. Jadi fokus kepada konteks karyanya. Nah, yang tidak objektif adalah orang sudah berkarya, orang sudah memberikan opini yang brilian misalkan, baik cara menyampaikannya. Nah, kita tidak setuju karena atas dasar kebencian. Nah, itu yang perlu kita ubah. Bagaimana kita harus belajar berpikir kritis dan merdeka. Banyak orang-orang yang justru terjebak ya, teman-teman sekalian. Kayak kita sudah terlanjur benci sama orang, akhirnya kita underestimate, skeptis terhadap orang itu. Pokoknya apa yang dilakukan salah deh gitu. Padahal ya baik gitu. Nah, diri kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Kesedihan kita, kebahagiaan kita itu adalah tanggung jawab diri kita. Kalau kita terus-menerus mengambil segalanya pro dan kontra itu, pendapat orang itu, ya seolah-olah kita akan terus-menerus didikte oleh orang-orang di sekitar kita. Padahal kita ini adalah pemilik diri kita. Ya tentu titipan Tuhan jiwa dan raga ini. Tapi jangan lupa kita diberikan sebuah kemerdekaan, hak prerogatif untuk mengkontrol diri kita agar kita juga bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesedihan kita sendiri. Itu teman-teman sekalian. Pro dan kontra tidak bisa dihindari karena
ada istilah apa ya? Apa yang kita lakukan sekalipun itu baik, belum tentu baik menurut orang lain. Dan yang kita lakukan buruk, belum tentu buruk menurut orang lain. Nah, itu apa ya? Hal-hal yang di luar diri kita, dan pada akhirnya kita tidak bisa mengendalikan itu. Yang baik saja dianggap tidak baik gitu. Contoh misalkan saya ambil apa ya? Cerita yang sederhana ya. Menurut saya kisah Nabi Muhammad SAW, beliau saja yang menurut saya sebuah role model kita sebagai manusia, itu ada saja orang yang tidak setuju, bahkan keluarganya sendiri tidak sependapat. Dan itu menurut saya juga menjadi sebuah contoh tentang hidup ini, bahwa banyak hal di luar kendali kita, dan pada akhirnya yang bertanggung jawab atas diri kita, atas kebahagiaan kita, atas kesedihan kita adalah diri kita sendiri. Orang-orang di luaran sana itu hanya melihat diri kita dari luar. Yang paling tahu, yang paling mengerti apa yang terjadi sesungguhnya adalah diri kita. Untuk itu perlu kita menyelami diri kita, melihat diri kita jauh lebih dalam lagi. Kira-kira apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi, apa yang memang sudah menjadi diri kita. Teman-teman sekalian, ini pro dan kontra ini juga pada akhirnya berkaitan dengan kebahagiaan dan kesedihan. Kenapa? Terkadang kalau kita terus-menerus senang dengan pro ya, tentang setuju, sanjungan, tepuk tangan, itu pada akhirnya akan menjadi candu, akan menjadi sebuah apa ya? Apa sih istilahnya, itu sesuatu yang memang sudah melekat, yang susah kita lepaskan gitu, habit gitu. Kita kayak sudah menjadi candu lah, kayak sudah ketergantungan lah gitu. Itu bahaya sekali teman-teman sekalian. Kalau kita terbiasa hanya melihat hanya pro-nya saja yang kita lihat, tanpa melihat bahwa manusia bebas berpikir, manusia bebas berpendapat, itu bahaya sekali. Kenapa? Yang kita tahu kan, misalkan, kok selama ini kan saya orang pro, tapi pas hari ini ada yang kontra, kaget gitu. Wah, kita nggak terima, sudah berkarya, sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi kok pandangan orang seperti ini. Contoh misalkan berbagi deh. Berbagi itu kan baik ya teman-teman sekalian. Tapi tetap akan ada orang-orang yang berpendapat bahwa itu tidak baik. Entah mungkin mereka berpendapat bahwa berbagi itu misalkan cari ketenaran, atau juga mungkin kalau di media sosial itu bisa dibilang cari AdSense ya, atau kita dianggap sebagai orang yang pamer. Nah, itulah pro kontra hidup. Yang baik sekalipun belum tentu baik menurut orang lain, apalagi yang buruk teman-teman sekalian. Nah, semoga konten ini bisa sedikit memberikan apa ya, pengalaman, pelajaran kepada teman-teman untuk tidak untuk tidak hanya menjadikan pro dan kontra sebagai satu-satunya ukuran atas kebahagiaan dan kesedihan kita. Karena itu bahaya. Kalau terus-menerus kita mengambil seluruhnya, memang itu ada positifnya. Tapi kalau kita terus-menerus menelan habis pro kontra itu, ya akhirnya kita kehilangan diri kita. Kita tidak bisa memiliki diri kita sendiri. Apa-apa ditentukan oleh pendapat orang lain. Nah, yang perlu kita lakukan, yuk kita lihat diri kita, apa yang kurang, ayo kita benahi. Apa yang sudah menjadi sebuah kelebihan, ya kita tingkatkan. Dan berdamai dengan diri kita, sadar bahwa kita tidak sempurna. Dan pro dan kontra adalah sesuatu yang datang dari luar diri kita. Dan kita tidak perlu itu menjadikan sebuah masalah, tidak perlu menjadikan itu sebagai sebuah ganjalan untuk kita melangkah. Justru jadikan itu sebagai evaluasi, ya istilahnya itu. Ya namanya juga sebagai manusia sosial, yang kita tidak lepas dari hubungan sosial, interaksi. Nah, itu jadikan sebagai sebuah referensi saja gitu. Tidak perlu jadikan sebagai sebuah hal yang menakutkan.
ketika kita sudah terbiasa dengan pro dan kontra, akhirnya kita benar-benar menyadari bahwa hidup ini adalah belajar. Setiap hari kita harus belajar. Kalau kemarin kita merasa bahwa kita kurang, ya kita belajar memperbaiki dengan catatan tidak untuk dilihat orang, tidak untuk dianggap, tidak untuk agar kita diakui. Jangan teman-teman sekalian. Lakukan sesuatu hal karena kita senang, karena kita bahagia, karena kita ingin diri kita lebih baik, seperti itu. Adapun pendapat-pendapat orang, nah itu tanggung jawab orang itu sendiri. Demikian dari saya. Semoga konten pro kontra hidup ini bisa memberikan sebuah inspirasi agar teman-teman bisa enjoy, bisa bahagia dengan jalan hidupnya masing-masing. Demikian dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aziz Prawira Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.